dengan redaksi hadisnya Abdullah bin Mas'ud, walam yadhkur fayaqulu, tetapi kekurangan hadis ini tidak menyebutkan fayaqul, yaitu Allah bersabda, Allah berfirman kepada laki-laki tersebut, ya bani Adam ma yasrini minka ila akhiril hadis wa zada fihi wa yadhkurullaha salkala fayaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, laki-laki yang menjadi ahli surga pada derajat yang paling rendah, ma yasrini minka, ma yasrini minka, apa yang membuat aku memalingkan kamu dari neraka. Hadis ini kekurangannya redaksi tadi, apa yang memalingkan kamu sehingga aku mau memalingkan dirimu ke neraka. Ya, kalau dibaratkan pohon, kanan kiri depan belakang panas, kenapa aku mau memalingkan kamu ke pohon ini, maksudnya ke surga ini, sehingga kamu tidak menjadi ahli neraka, Pak. Harapan, paham nggak Pak? Harapan, Pak. Orang yang banyak harapnya, orang yang banyak takutnya, walaupun realisasinya maksiatnya juga gede itu, Pak. Maka ketika Bapak Ibu mendengar hadis ini berharap tuh, ya Allah, jadikan saya ahli ibadah, punya harapan yang luar biasa. Ya Allah, jadikan saya takut kepada maksiat, takut kepada keburukan, takut kepada neraka. Harapan itu tuh Pak. Tahu nggak kamu, hai anak muda, apa yang menyebabkan aku mau memalingkan kamu dari neraka? Hammuka, harapanmu, kata Allah itu. Harapanmu, keinginanmu. Itu tuh Pak. Jadi kita meniatkan, mengazamkan pada diri kita, Pak, harapan-harapan yang baik. Ya Allah, jangan sampai saya, istri saya, anak-anak saya, keturunan saya jadi ahli neraka. Harapan itu tuh Pak, yang Allah nilai itu Pak. Walaupun faktanya realisasi maksiat kita lebih hebat ketimbang harapan kita. Paham nggak Pak? Lebih hebat dari kebaikan kita. Maksiat kita lebih hebat dari ibadah kita Pak. Tapi harapan kita kuat betul. Itu yang nyelamatin tuh Pak. Maka di dalam Islam, kenapa setiap kali proses ibadah ada namanya apa Pak? Namanya akad. Dalam sholat ada akad. Dalam muamalah ada akad. Niat tuh Pak. Dalam haji itu ada miqat dulu tuh Pak tuh. Dalam puasa ada niat dulu. Bahkan kata Nabi, man lam yabit as-saum fala siyamilah. Orang yang malam-malam enggak niat puasa, maka enggak ada nilai puasanya. Niat itu menjadi penting tuh Pak tuh. Ada orang hanya bermain di niat aja Pak. Jangan salah Pak, tetap dinilai oleh Allah walaupun surganya paling apa itu? Paling rendah. Niat kamu itu, cita-cita kamu itu. Jadi kalau ada orang Pak, niat aja, punya keinginan aja untuk jadi orang baik, nggak ada Pak, waduh, ngeri betul tuh Pak. Kecuali Bapak pengen surga aja yang lebih hebat. Ya, idza sa'alta fas'alil firdaus, kata Nabi. Jika kamu minta surga, mintalah firdaus. Mana contohnya? Umar. Nabi ya bilang begini, innamal a'malu binniyat. Kan gitu Pak. Di depan nih ngomongnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan kalian tergantung niat-niatnya. Itu di situ niatnya menggunakan plural Pak, menggunakan jamak, enggak satu. Bapak datang ke sini niatnya banyak Pak, niat karena Allah, niat menghilangkan kebodohan, niat silaturahim, niat menunaikan kewajiban, dan seterusnya. Nah, itu Nabi ngomongnya innamal amalu binniyat. Setelah itu Nabi mendatangi Umar sendirian. Ya Umar, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung satu niatnya. Untuk yang lain Pak, karena mungkin awam umum Pak, udah niatnya boleh banyak.
Tapi kepada Umar, ya Umar, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, satu aja niatnya. Apa tuh Pak tuh? Karena Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Maka kata Nabi, ya Umar, antal firdaus. Kamu dapat firdaus. Subhanallah. Wa yadhkurullahu salkala. Ya. Kemudian wazada fihi, dan Nabi SAW menambahkan pada hadis ini, sal kada, minta. Ada orang pandai minta tapi nggak pandai realisasi kebaikan Pak. Kerjanya doa aja tuh Pak. Itu dinilai oleh Allah Pak. Itu adna rajulun manzilatan ahlil jannah. Laki-laki yang surganya itu paling rendah Pak, nggak jadi masalah tuh Pak tuh. Jadi jangan bilang, oh jangan doa melulu dong, realisasi nggak ada. Ternyata dinilai itu Pak tuh, walaupun surganya paling rendah. Tahu nggak Pak? Ada seorang ulama besar setelah membaca hadis ini keluar syairnya, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Siapa dia Pak? Abu Nawas. Abu Nawas itu jangankan hidupnya Pak, wafatnya aja lucu Pak. Kenapa lucu? Saya pernah ziarah ke makamnya di Baghdad. Itu makamnya dikunci dari depan, tapi belakangnya dibuka Pak. Paham nggak? Makamnya di depan, ya, ada begini nih. Itu dikunci, digembok Pak, tapi belakangnya dia apa itu? Dibuka. Kaget. Nah, karena depannya dikunci, akhirnya saya masuk lewat belakang Pak. Tiba-tiba datang orang, Pak, kalau masuk dari depan, jangan dari belakang. Sebelah kan depannya dikunci, nggak boleh. Coba gimana itu artinya itu Pak itu? Kan depannya dikunci, yang belakang kosong. Tetapi nggak boleh, kata Al-Quran, ya nggak boleh masuk rumah lewat belakang, harus lewat pintunya, min zuhuriha, nggak boleh lewat dari belakang tuh Pak. Artinya apa? Bapak minta izin dulu kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Siapa ahli warisnya? Saya, katanya. Nah, Abu Nawas dibaca hadis ini Pak. Ilahi lastulil firdaus. Ya Allah, aku ini bukan penghuni surga firdaus, nggak layak lah ibadah saya, kerjaan saya, kebaikan saya nggak pantas masuk ke surga firdaus. Tetapi masuk ke neraka nggak sanggup ya Rob. Itu kan lucu tuh Pak. Jadi penghuni surga firdaus nggak layak, tapi masuk ke neraka apa Pak? Nggak mau. Sehingga apa yang bisa saya lakukan? Cuma berharap aja. Itu tuh Pak maknanya Pak. Paham nggak? Jadi penghuni surga nggak layak, tapi masuk ke neraka nggak mampu ya Rob. Terus apa? Ya saya cuma minta aja, layakkan saya, pantaskan saya. Pernah Harun Ar-Rasyid Pak itu diprank oleh Abu Nawas, ya, oleh Abu Nawas tuh Pak tuh. Jadi Abu Nawas itu dia di depan makam di Baghdad. Di Baghdad itu depan istana Abbasiyah, itu ada makam khusus, makam kerajaan itu Pak ya. Nah, terus dia ngumpulin kardus Pak. Setelah kardus terkumpul, lalu dia dia susun. Ya. Padahal batu bata ada di situ, tapi dia ngumpulin dari apa tuh Pak? Dari kardus Pak. Ya, ditumpuk, kan kardus walaupun ditumpuk dia bisa kokoh juga kan Pak ya, kalau banyak kardusnya itu. Padahal di sampingnya ada bata,
ada batu, Pak. Lalu datang Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, bodoh kamu. Di samping kamu itu ada bata, ada batu. Kenapa nggak tumpuk aja? Biar kamu bisa duduk di atas. Raja lebih bodoh lagi, katanya. Balikin batu. Kalau saya boleh Abu Nawas. Raja lebih bodoh lagi. Ya, Anda punya kekuasaan, tapi tidak Anda susun untuk mendekatkan kepada Allah. Paham nggak, Pak? Tajam itu, Pak. Jadi yang bodoh siapa, raja saya atau raja? Anda punya kekuasaan tapi nggak dilakukan untuk kebaikan. Padahal kalau kekuasaan itu Anda susun untuk merapikan agar semua rakyat sholat, rakyat jujur, Anda masuk surganya lebih enak. Oh, iya juga ya. Saya nggak punya kekuasaan, saya cuma punya kardus doang, katanya. Paham nggak, Pak? Tajam itu, Pak. Subhanallah. Artinya apa? Apapun yang kita miliki, Pak, susun untuk menjadi pijakan kita bertemu siapa itu? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh ya. Nah, dalam hadis ini yang tidak dimiliki oleh hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, kali itu minta kepada Allah, banyak doa. Walaupun lebih banyak doanya ketimbang kerjanya. Lebih banyak doanya ketimbang sholatnya, lebih banyak doanya ketimbang ibadahnya, Pak. Nggak jadi masalah tuh, Pak. Nah, nanti surganya itu kelas melati, Pak. Five paradise, Pak. Surga five. Ada nggak? Ya, surga yang ringan tuh, Pak. Ya masih kena asap-asapnya tuh, Pak. Jadi kalau Bapak mau surganya ada panas-panasnya tuh, Pak, itu ngerokok gampang. Nah, surga model ini nih, Pak. Gitu ya, model ini, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, pengen sholat, cuma pengen doang, ke masjid enggak tuh, Pak. Ya Allah, pengen zakat, pengen jadi orang baik. Subhanallah. Ini Nabi ketika menjelaskan hadis ini sambil tertawa, Pak. Minta aja, katanya. Harapan aja, doa aja. Siapa tahu kayak dia. Subhanallah. Abu Nawas itu ada tampilan depan, Pak, ada tampilan belakang yang orang lain nggak tahu. Tampilan depan seolah-olah melucu, Pak. Tapi tampilan belakang, kan beliau itu waliyun min auliyaillah. Abu Nawas itu nggak punya guru, Pak. Ya, nggak punya guru. Dia awalnya memang orang bodoh. Dia muridnya Imam Sya'rani. Ya, muridnya Imam Sya'rani, Pak. Siapa? Abu Nawas itu. Dia berguru kepada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu termasuk waliyun min auliyaillah, termasuk wali-wali Allah tuh, Pak. Ada salah seorang ulama, dia tahu Imam Sya'rani ini apa, Pak, ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis tuh, Pak. Tapi orang banyak datang kepada dia. Lalu ada ulama besar namanya Imam Khallafi itu, Pak, datang. Ini orang ini pada bodoh betul ya. Kok datang ke Syekh Sya'rani? Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak meriwayatkan hadis. Ya, nggak meriwayatkan hadis. Ya, kita nggak tahu dia punya qiraat apa. Ya, atau berbicara terkait ilmu agama, dalilnya apa, nggak pernah ngomong itu. Orang bodoh kok didatangi. Gitu tuh, Pak. Nah, satu waktu Imam Khallafi, Pak, lewat di depan rumahnya Imam Sya'rani. Ya, Imam Sya'rani itu beliau lagi ngasih makan anak-anak fuqara masakin dan anak-anak yatim, Pak. Imam Khallafi di hatinya ngomong begini, orang bodoh kok didatangi, orang bodoh kok banyak diminta doanya. Gitu tuh, Pak. Kata Imam Sya'rani begini, aku memang bodoh. Ngomongnya tadi Imam Khallafi di mana, Pak? Dalam hati, nggak di apa itu, nggak diucapkan tuh, Pak, tuh. Imam Sya'rani ngomong begini, aku memang bodoh, ya, tapi aku berharap kepada Allah agar Allah berikan ilmunya. Bukankah ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari ilmunya kepada kita? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282.
bertakwa kepada Allah, nanti Allah ajari kita. Oh Pak, paham nggak Pak? Langsung diam tuh Imam Khallafi, ya, langsung diam tuh Imam Khallafi itu Pak. Nah Imam Sya'rani itu gurunya siapa itu? Gurunya Abu Nawas. Lalu bergurulah tuh Abu Nawas kepada Imam Sya'rani Pak. Ngajinya ya ngaji ma'rifat, hakikat, subhanallah. Tapi di luar itu Pak, kelucuan siapa itu? Abu Nawas itu yang orang lain tidak tahu Pak. Coba tengok Abu Nawas hidup pada zaman siapa? Ada nggak orang fakir kala itu? Nggak ada. Dari mana tuh Pak sehingga orang fakir menjadi tidak ada? Ya, ketika Abu Nawas hidup, ada nggak orang di sekitarnya anak muda yang nggak sholat? Sholat semua. Kenapa? Kerja dia dakwah tuh Pak, tapi nggak kelihatan. Bab ikhlas itu paling susah Pak dalam urusan agama. Makanya Imam Al-Jurjani menulis satu kitab judulnya At-Ta'rifat. Ya, dari semua definisi-definisi yang tidak ada definisi dalam Islam apa itu Pak? Ikhlas. Gitu ya. Nah kata Nabi, wa yadhkurullahu salkala. Kata Nabi, untuk meraih surga yang model kayak gitu, sal, banyak minta, banyak mohon tuh Pak. Walaupun ibadahnya lebih sedikit ketimbang doanya Pak. Ya. Dan bisa jadi maksiatnya lebih banyak. Inilah bentuk rahmat Allah yang luar biasa. Jadi Allah itu Pak, itu dipuji, diminta, senang luar biasa. Makanya coba lihat ya, ayat ke-1, ayat kedua Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat kedua Alhamdulillah, banyak muji Allah. Kata Utsman bin Affan, afdhalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang paling afdal, yang paling utama apa? Alhamdulillah, memuji Allah. Bapak pengen minta kepada Allah, berdoa nggak tahu doanya apa, bilang aja alhamdulillahirabbil alamin. Kata Utsman bin Affan, afdalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi apapun Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah itu senang dipuji, senang dipuja. Ya. Ada orang kerjaannya buruk Pak, tapi sering muji Pak, sering ngejilat. Terkadang lulus juga tuh ya, betul nggak Pak? Coba ngejilatnya ke Allah tuh Pak. Ya, ada orang nggak ada kerjaannya kayaknya, nggak ada prestasinya itu Pak. Subhanallah. Jadi dia tapi diri satu Pak, dia pandai memuji. Tuhan ini memang luar biasa. Tuhan. Ada jenderal pada masa Kamal Fasha At-Tatruk. Ya, ada jenderal Pak. Itu jenderal itu dalam 1 minggu Pak, dari kolonel ke jenderal 1 minggu beres. Kalau di kita enggak ya, mesti bintang 2 dulu lah, baru bintang 4. Ini dari letkol Pak ke bintang 4 1 minggu itu Pak. Ya, kerjaannya muji ya Pak. Apa yang dia puji? Tuhan aja kayaknya kalah sama raja. Tuhan aja kayaknya takut nih sama Tuan Raja Kamal Fasha At-Tatruk. Wih, luar biasa. Seminggu bintang 4 Pak. Ya, seminggu bintang 4 tuh Pak. Coba Bapak kayak gitu ke Allah Pak, ngejilat. Ya, ngejilat ke Allah Pak. Boleh nggak ngejilat ke Allah Pak? Boleh nggak? Boleh. Muji ke Allah habis-habisan Pak. Makanya coba apa kata Al-Quran? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang terbaik, minta dengan dia. Coba itu isinya pujian semua. Ya Rahman. Nggak ada orang yang paling penyayang selain Engkau ya Rabb. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Nggak ada orang yang paling mencintai kecuali Engkau Ar-Rahim. Itu tuh Pak tuh. Ya Ghani, nggak ada yang lebih kaya kecuali Engkau ya Allah Al-Ghani. Itu kan
ngejilat luar biasa itu tuh Pak tuh. Maka dahulukan tuh Pak dengan alhamdulillah kalau minta dulu dengan asmaul husna. Itu ngejilat luar biasa. Telah dibuktikan Pak. Riset membuktikan ada seorang jenderal bintang 4 seminggu Pak dari letkol bintang 4. Kenapa? Ngejilat. Jadi di CV-nya itu apa? Dari letkol ke kolonel ngejilat. Dari kolonel ke bintang 1 ngejilat Pak. Dari bintang 1 ke bintang 2 ngejilat Pak. Bintang 2 ke bintang 4. Jadi nggak ada tuh. Jadi ngejobnya itu apa Pak? Memuji ngejobnya itu tuh Pak itu. Subhanallah. Kenapa kita nggak lakukan itu untuk Allah Pak? Ya, subhanallah. Apa yang terjadi setelah jenderal tadi ngejilat tuh Pak? Ada yang itu musyrik, ditebas lehernya langsung tuh Pak. Ya, ditebas lehernya langsung. Mati dia. Kenapa? Itu musyrik, ditebas langsung tuh Pak. Yang ngejilat yang selamat di dunia Pak. Seminggu Pak. Subhanallah. Seminggu bintang 4. Coba Bapak ngejilat ke Allah Pak. Habis-habisan Pak. Seminggu jadi apa Pak? Seminggu jadi apa? Alhamdulillah Pak. Coba asmaul husna Pak. Ya, asmaul husna. Nggak usah banyak-banyak Pak. Habis sholat 99 aja Pak. Ya, habis sholat subuh nggak usah banyak-banyak 99 aja. Habis zuhur 99 aja Pak. Habis asar 99. Habis maghrib 99. Habis isya 99 Pak. Habis subuh 99 Pak. Coba seminggu Pak. Sekarang posisi Bapak kalau diibaratkan pangkat apa nih posisinya? Bintang 1, bintang 2, kolonel, mayor. Kalau mayor berarti Bapak itu masih jagain orang Pak. Ya, masih ngawal orang kalau posisi mayor Pak. Masih ngawal harta kan gitu kan. Ngawal restoran gitu tuh ya. Itu mayor tuh Pak. Ya, yang ngawal-ngawal itu masih mayor Pak. Ngawal kerjaan itu masih mayor Pak. Jadi orang yang takut ketinggalan ya, itu masih pengawal. Berarti mayor dia tuh Pak. Gitu ya. Dia digaji karena ngawal tuh Pak tuh. Ngawal harta kita. Di atas mayor itu apa tuh? Di atas mayor itu apa? Letkol, berarti naikin lagi itu. Letkol, kolonel, brigjen, maijen, letjen, Pak. Jenderal Pak. Setelah itu apa? Almarhum. Subhanallah. Coba Pak, habis-habisan muji Allah tuh Pak tuh. Ya. Ayat pertama, ayat kedua Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Enggak sah salat kita kalau enggak pakai alhamdulillah. Itu muji Allah habis-habisan Pak. Coba pakai asmaul husna itu Pak. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا فتاح اللهم يا قهار يا جبار يا متكبر يا غني يا حميد يا متعال يا فتاح يا رزاق يا مهيمن يا قادر اللهم ارزقنا قديرك على أحياننا نحن حتى نفوز اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشق يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Habib.